Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, berikut ini adalah paparan tugas tutorial ke-1 dari mata kuliah program studi pendidikan dasar, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya, Siti Mustalifah, akan menyampaikan beberapa tugas yang telah saya kerjakan. Baik, tugas-tugas berikut terdiri atas yang pertama, analisis jurnal topik isu sosial politik dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, analisis jurnal topik pendidikan berwawasan multikultural. Yang ketiga, analisis jurnal topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Dan yang keempat adalah analisis jurnal yang terindeks Scopus. Tugas yang pertama akan saya sampaikan di link berikut ini. Kemudian judul jurnal yang saya ambil yaitu Storytelling Marketing Communication dalam membangun engagement pada nano influencer TikTok @Tense COVID. Latar belakang dari jurnal tersebut adalah perkembangan teknologi digital mengubah cara komunikasi dan pemasaran. Yang kedua, TikTok menjadi platform populer untuk promosi berbasis storytelling. Dan yang ketiga, storytelling marketing digunakan untuk membangun koneksi emosional dan engagement dengan audiens. Adapun tujuan dan metode penelitian dari artikel tersebut adalah meneliti bagaimana akun @tensecovid menggunakan storytelling dalam membangun engagement audience. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan subjeknya adalah pemilik brand, pengelola akun, dan audiens aktif. Hasil penelitian dari strategi storytelling tersebut adalah terdapat 4 indikator utama dari storytelling marketing. Yang pertama adalah aksi berupa narasi perjalanan bisnis yang relevan dengan audiens. Yang kedua adalah komunikasi berupa penyampaian pesan promosi secara halus atau soft selling. Yang ketiga, transmisi nilai, menyampaikan nilai empati, kebersamaan, dan profesionalisme. Yang keempat, pengetahuan berupa edukasi produk secara ringan dan informatif. Dimensi engagement yaitu TikTok @tensecovid membangun keterlibatan audiens melalui konsumsi, menonton dan memahami konten secara penuh, kontribusi memberi komentar, likes, dan berbagi konten, kreasi membuat ulang atau membagikan konten atau user generate content. Adapun kesimpulan yang bisa kami tarik dari artikel tersebut adalah yang pertama, storytelling marketing efektif dalam memperkuat hubungan emosional dengan audiens. Yang kedua, strategi berbasis narasi, empati, dan data mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga, nano influencer memiliki potensi tinggi dalam membangun kedekatan komunitas digital. Adapun kaitannya antara artikel dengan sekolah saya di SD Khadijah 3 adalah prinsip storytelling marketing diadaptasi oleh sekolah saya SD Khadijah 3 dalam strategi komunikasi sekolah dengan pihak luar melalui media sosial. Dalam hal ini adalah marketing sekolah dan pembelajaran digital yang berkaitan dengan proyek kokurikuler untuk memasarkan produk hasil proyek ke khalayak umum. Yang kedua, guru dan manajemen sekolah menggunakan media seperti TikTok, Edu, Canva, dan video pendek untuk menceritakan proses belajar siswa. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian publik. Yang ketiga, pendekatan ini menumbuhkan engagement belajar dengan konsep serupa, yaitu konsumsi dengan cara menyimak, kontribusi dengan cara berdiskusi, dan kreasi dengan cara membuat karya digital.
Yang keempat, SD Khatijah dapat membangun citra positif sekolah melalui konten naratif inspiratif di media sosial. Untuk tugas kedua, berupa link jurnal tersebut dengan judul jurnal Peran Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Terhadap Pendidikan Multikultural, sebuah kajian literatur. Adapun latar belakang dari artikel tersebut adalah Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat yang sangat luas. Tantangan pendidikan, bagaimana membangun sistem yang menghargai perbedaan dan inklusif. Kemudian, pendidikan multikultural menjadi pendekatan penting untuk menumbuhkan toleransi dan karakter kebinekaan. Adapun tujuan dari penelitian pada artikel tersebut adalah menelaah peran kearifan lokal masyarakat kepulauan dalam mendukung pendidikan multikultural serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat memperkuat karakter siswa. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap 25 artikel terakreditasi Sinta tahun 2019 sampai 2024 dan fokusnya adalah wilayah Kepulauan Indonesia yang yaitu Nias, Tanjung Pinang, Bali, Minangkabau, dan Maluku. Dan temuannya adalah nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan harmoni dengan alam telah diintegrasikan dalam pembelajaran formal dan non-formal. Contohnya, tradisi ngaturi atau Kediri di daerah Kediri menanamkan gotong royong dan toleransi. Rampak Genteng di Majalengka sebagai sumber belajar sosial dan Pela dan Gandong di Maluku merupakan simbol persaudaraan dan perdamaian. Pendidikan berbasis budaya lokal meningkatkan rasa bangga, toleransi, dan identitas nasional siswa. Adapun tantangan yang dihadapinya adalah yang pertama, kurangnya dokumentasi budaya lokal, minimnya pelatihan guru berbasis budaya lokal, dan globalisasi yang menggeser identitas lokal. Adapun kaitannya dengan konteks SD Khatijah 3, yaitu sekolah saya, berupa kearifan lokal di SD Khatijah 3, yaitu yang pertama, nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini diterapkan melalui kegiatan kerja bakti sekolah, proyek P5 dengan tema gotong royong dan kepedulian sosial, kegiatan festival kreativitas dan karya khusus untuk siswa kelas 6 yang diselenggarakan tiap semester 2, setiap kelompok melalui proses bimbingan bersama satu guru pembimbing dan menghasilkan produk hasil proyek dan karya tulis ilmiah yang akan dipresentasikan di hadapan panelis dan audiens lainnya. Adapun nilai toleransi dan multikulturalisme ditunjukkan dengan adanya latar belakang dari segi ekonomi, latar belakang tempat tinggal. Dalam hal ini, tempat tinggal dari siswa kami berasal dari perkampungan dan ada yang berasal dari perumahan yang sederhana sampai perumahan yang elit. Sehingga nilai toleransi dan menghargai perbedaan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam, peringatan nasional, dan kelas meeting. Adapun nilai harmoni dengan lingkungan ditunjukkan dengan adanya program Bye Bye Plastic Bag yang mengajarkan cinta lingkungan sebagai wujud kearifan lokal dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Siswa membeli makanan sehat dari kantin sekolah yang tidak menggunakan wadah plastik sekali pakai. Siswa juga tidak diperkenankan membawa bekal yang menggunakan bungkus plastik sekali pakai. Adapun nilai integrasi budaya lokal Jawa dan Islami ditunjukkan dengan adanya penguatan nilai-nilai sopan santun atau unggah-ungguh dan karakter religius diterapkan melalui sholat berjamaah, kegiatan pembiasaan aswaja, salam senyum sapa, dan budi pekerti.
Adapun kontekstualisasi kurikulum merdeka ditunjukkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan sekarang berubah menjadi kegiatan ko-kurikuler bertema Aku dan Budayaku. Di sini siswa belajar mengenali dan menghargai budaya daerah mereka. Berikut ini tugas yang ketiga dari link jurnal berikut dengan judul Integrasi Teknologi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka berbasis nilai-nilai Pancasila. Adapun poin-poin penting yang bisa saya ambil yaitu yang pertama tujuan penelitiannya yaitu mengkaji bagaimana integrasi teknologi pendidikan dengan kurikulum merdeka dapat berjalan seiring dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pendekatan kualitatif studi metode yang digunakan pada artikel tersebut adalah pendekatan kualitatif studi literatur, menelaah jurnal terakreditasi dan terindeks untuk menemukan tema integrasi teknologi, kurikulum merdeka, dan nilai Pancasila. Dan hasil utama dari artikel tersebut adalah teknologi meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, dan akses belajar. Kemudian dapat menjadi sarana penguatan nilai Pancasila dalam hal ini gotong royong, keadilan, dan toleransi bila dirancang kontekstual dan reflektif. Adapun tantangan utamanya adalah yang pertama berupa kesenjangan infrastruktur digital antar daerah, rendahnya kompetensi digital guru, dan minimnya konten digital berbasis budaya lokal dan nilai Pancasila. Dan rekomendasi dari artikel tersebut adalah yang pertama, pelatihan guru berkelanjutan dalam literasi digital berbasis nilai, pemerataan infrastruktur teknologi pendidikan, dan pengembangan konten lokal digital yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Adapun keterkaitan dengan sekolah saya SD Khadijah 3 yaitu kondisi sekolah. Sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan dukungan Google Workspace for Education dan platform Merdeka Mengajar, guru aktif menggunakan quizzes, word wall, Canva Edu, dan video interaktif. Kemudian implementasi nilai Pancasila melalui teknologi berupa gotong royong, yaitu kolaborasi proyek digital siswa P5 melalui Google Classroom. Keadilan sosial, semua siswa mendapat kesempatan mengakses materi digital di ruang komputer atau lab TIK. Kebinekaan global, siswa belajar nilai toleransi lewat video pembelajaran lintas budaya. Adapun tantangan di SD Khadijah yaitu tidak semua guru memiliki kompetensi digital setara, masih terbatas konten pembelajaran digital berbasis kearifan lokal dan nilai religius khas sekolah. Kemudian koneksi internet terkadang belum stabil di jam-jam sibuk. Adapun langkah solutif yang diterapkan yaitu pelatihan internal guru setiap semester, pembuatan e-modul berbasis Pancasila dan nilai Islami, kolaborasi siswa antar kelas dalam proyek profil pelajar Pancasila dengan bantuan aplikasi digital yang sekarang sudah berubah menjadi kegiatan ko-kurikuler. Berikut ini tugas 4 berupa link jurnal yang terindeks Scopus. Judul jurnal tersebut adalah Educational Approach with AI in Primary School Setting, a Systemic Review of the Literature Available in Scopus. Identitas jurnal yaitu judulnya dengan judul Educational Approach with AI in Primary School Setting, a Systemic Review of the Literature Available in Scopus. Jurnalnya yaitu Education Science volume 14 nomor 7 tahun 2024. Indeks Scopus MDPI Q1 Education, jenisnya Systemic Review menggunakan panduan Prisma. Tujuan penelitiannya yaitu meninjau secara sistematis 35 artikel empiris yang terindeks Scopus mengenai implementasi artificial intelligence atau AI di pendidikan dasar usia 4-12 tahun dengan fokus pada tujuan penelitian terkait penggunaan AI dalam pembelajaran, konten pembelajaran yang menggunakan AI, aktivitas belajar yang melibatkan AI, hasil belajar,
berupa kognitif, afektif, dan psikomotor, pendekatan pedagogis, dan dalam penggunaan AI. 5 poin penting yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah tujuan penelitiannya dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pengembangan dan evaluasi alat AI, contohnya berupa robot edukatif untuk menulis, yaitu Kido, sistem deteksi disleksia, chatbot belajar bahasa Inggris, dan media pembelajaran berbasis ML. Implementasi AI sebagai pendukung pembelajaran, yaitu menilai efektivitas AI terhadap motivasi, interaksi sosial, dan hasil belajar. Evaluasi dampak AI meliputi analisis perilaku, emosi, etika, hingga penerimaan siswa terhadap teknologi AI. Yang kedua yaitu konten pembelajaran, ditemukan 5 kategori besar, yaitu STEM dan AI ML konsep, yaitu coding, data, problem solving, dan robotika. Matematika, pengenalan bilangan, operasi geometri, bahasa, pembelajaran kosakata dan pelafalan dengan AI Coach, seni, menggambar musik, dan kreativitas dengan bantuan sistem AI, dan lain-lain, yaitu berupa etika AI, kesehatan, kemandirian sosial emosional, dan disabilitas. Poin penting yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran. 4 pola utama yaitu interaksi dan penggunaan alat AI berupa chatbot, robot, aplikasi, project-based learning, kemudian experimental learning, student as tutor, dan hasil belajar terdapat 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan untuk pendekatan pedagogis terdapat 4 model dominan yaitu experiential learning, kemudian AI assisted learning, project based learning, dan konstruktivisme. Baik, berikut tadi merupakan paparan yang dapat saya sampaikan dari tugas mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.